Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Malam ini insyaallah kita mulai ngaji kitab baru, kitab yang berjudul Qiyat 20 Qiyat di dalam menjauhi maksiat. Pelajaran ini penting banget karena tujuan kita adalah meraih surganya Allah, dan surganya Allah tidak bisa diraih kecuali harus meninggalkan maksiat. Dan kita tidak mungkin dikategorikan menjadi hamba yang benar-benar hamba kecuali hamba itu tahu diri. Jadi hamba ya piye carane iso ngabdi nang Allah, menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh maksiat-maksiatnya. Di mimbar-mimbar sering disampaikan takwa. Bahkan sebagian madhab Syafi'iyah berpendapat rukuni khutbah harus mengajak manusia supaya bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu apa? Yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, gimana caranya menjauhi larangan? Kadang-kadang kita juga nggak mudeng. Piye carane jauhi larangan? Karena para khotib-khotib tidak menerangkan tipnya itu gimana cara menjauhi larangan-larangan. Kita paham harus menjauhi larangan, terus piye carane? Aku harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pelajaran ini saya anggap padha karo pingin mlebu swarga tapi harus ono carane. Harus sesuai dengan carane. Ora ono carane ya ora iso mlebu swarga. Baik. Yang pakai bahasa Arab ya, di halaman berapa itu? 2 ya. Yang pakai bahasa Arab tapi pakai bahasa Indonesia ya awal Pak ya. Di situ penulis berkata, lamma kana as-sabru minal ma'asi ma'muran bihi. Tatkala sabar dari kemaksiatan itu perkara yang diperintahkan. Sabar dari kemaksiatan itu perkara yang diperintahkan. Jenenge sabar dari kemaksiatan itu piye maksudnya? Menahan diri tidak jatuh dalam kemaksiatan. Itu perkara yang disyariatkan, perkara yang diperintahkan. Ja'alallahu lahu asbaban tu'inu alaih wa tusiru ilaih. Ketika
menjauhi maksiat itu perkara yang diperintahkan, maka Allah menjadikan sebab-sebab itu bisa membantu dia dan bisa menghantarkan dia supaya dia bisa menjauhi maksiat-maksiat tadi. Ini maha kasih sayang Allah, Pak. Allah itu wis pek kurang piye wae, pek kurang piye ne gitu ya. Allah itu ngelarang kita maksiat. Tidak sekedar hanya ngelarang tok. Allah juga memberikan cara, piye carane Anda itu bisa menjauhi maksiat. Coba lihat, ngono sih dari maksiat ya. Kalau gitu sih kita sih maksiat ya. Padahal Allah melarang maksiat. Terus Allah memberikan cara piye carane ojo maksiat. Jadi tidak sekedar hanya melarang tok, tapi Allah juga membikin cara piye carane iku mau iso menjauhi maksiat. Nah, wa kadzalika ma amarallahu bil amri illa a'ana alaih. Begitu pula tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara kecuali Allah itu membantu kepada hamba bicarane iso jalankan perintah. Wa nasobalahu asbaban tamudduhu wa tu'inu alaih. Dan Allah juga menancapkan cara-cara yang bisa membantu dia piye carane iso melakukan perintah-perintah Allah. Jadi ono larangan, ono perintah. Kita diperintah oleh Allah piye carane menjalankan perintah. Kita dilarang oleh Allah piye carane menjauhi larangane. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar hanya memerintah tok dan melarang tok. Allah juga menebar atau memberikan cara-cara, kiat-kiat piye carane Anda itu iso menjalankan perintah dan iso menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala piye carane iso menjauhi maksiat dan piye carane iso menjalankan perintah. Jadi sebenarnya Allah ku sayangi pol nang kita sebenarnya. Sayangi pol nang kita ya. Anda itu pengen delek surga wis jelas surgane. Jalankan perintah menjauhi larangan wis jelas. Cuma kiat-kiat menjauhi perintah itu ya wis digampangno oleh Allah. Piye carane iso menjauhi larangan ya digampangno oleh Allah. Tinggal apa? Kitanya aja ya. Nah, kama annahu ma qaddara da'an illa wa qaddara lahu dawaan. Sebagaimana tidaklah Allah menetapkan ada obat, ada penyakit, kecuali Allah juga menetapkan ada obatnya. Kurang apa aja Masya Allah. Ono penyakit pasti ono obati. Orang yang maksiat kepada Allah itu ya ono obati. Piye carane iso waras teko penyakit. Sebagaimana orang yang terkena penyakit apa? Syahwat, penyakitnya syahwat. Dia terperdaya dengan film porno, terperdaya dengan wanita-wanita yang cantik. Itu kan penyakit.
Dan Allah sudah tetapkan obatnya ada. Ada orang yang kalau delok duit gitu kan, langsung hijau, pingin ngambil. Sebenarnya itu juga ada, Allah udah menetapkan obatnya. Jadi seluruh maksiat yang Allah larang, Allah juga meletakkan cara gimana bisa sembuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, Allah juga menetapkan ada obatnya. Begitu. Bahkan wa dhamina syifaa biistimalihi, bahkan Allah menjamin kesembuhan bagi yang mau menggunakan obat itu. Jadi wis kesimpulannya ada 3 poin gitu Pak ya. Enten perintah, enten larangan, enten penyakit. Semua ini 3 ini Allah sudah menetapkan kiat-kiatnya. Orang yang tertimpa ujian berupa kok males sholat, males poso, itu kan Allah juga memberikan piye carane iso menjalankan perintah. Seseorang yang kena ujian jatuh dalam perkara-perkara yang Allah larang, Allah juga memberikan piye carane iso mentas dari penyakit atau dari musibah yang telah Allah berikan kepadanya. Allah juga takdirkan orang itu terkena penyakit ya, penyakit apalah begitu. Allah juga tetapkan ada obatnya. Berarti tinggal kita aja mau berusaha atau tidak. Jalan menuju surga sudah Allah bentangkan dengan 2 cara: menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Piye caranya menjalankan perintah, Allah sudah gampangkan, Allah sudah ngasih kiat-kiatnya. Menjauhi larangan, ya Allah sudah kasih kiat-kiatnya. Terusnya, fassobru anil ma'asi, maka bersabar dari maksiat, jauhi maksiat. Wa in kana masyaqqan karihan 'alan nufus, walaupun menjauhi maksiat itu perkara sing abot, bahkan dibenci oleh jiwa. Jiwa itu pengen maksiat, menahannya itu berat banget. Walaupun seberat apapun menjauhi maksiat, fataksiluhu mungkin, maka untuk menempuh jalan itu perkara yang tidak mustahil. Perkara yang tidak mustahil, mungkin masih bisa. Maka orang yang terkena penyakit LGBT, misal contoh LGBT, seneng karo wong lanang, luti, LGBT dan yang lainnya itu penyakit, insya Allah bisa disembuhkan. Karena Allah memerintahkan untuk menjauhi. Kalau Allah memerintahkan untuk menjauhi, mosok nggak mungkin. Berarti Allah itu bohong dong, ya kan? Nggak mungkin kan? Karena ketika Allah memerintah untuk menjauhinya, berarti ono coro piye carane iso menjauhi, kan ngono. Jadi teman-teman semuanya, para bapak-bapak ya, para bapak-bapak, kita berpikir urip pisan teng donya niki kan nopo sih yang kita cari? Nggak ada lain kecuali
kebahagiaan sing abadi. Lah kebahagiaan sing abadi niku nggih teng surga. Kenikmatan yang tiada tara nggih teng surga, mboten teng donya. Fa umur yang di atas 40 tahun paling tidak harus memikirkan tentang dirinya. Mikirno dheweke dhewe, aku iki piye? Sedangkan cara menuju impian kita berupa surga iku ya mek ana loro. Piye carane iso jalankan perintah Allah? Piye carane iso menjauhi maksiat Allah? Cuma nggak gampang, walaupun mek loro tok ora gampang. Jalankan perintah ya abot, menjauhi larangan yo abot. Pemane ming biasa. Gampangane yang biasa rokokan lho, Pak. Terus dikongkon berhenti teko rokokan. Niku yo berat. Tapi seberat apapun kita harus korbankan demi suatu impian. Padha karo kita punya impian pi anakku itu iso sekolah, iso kuliah. Kita pertaruhkan, Pak, nyawa kita, diri kita tidak kenal siang dan malam, hujan lebat, panas yang luar biasa pun kita nggak kenal. Itu demi sebuah impian. Bicaranya anakku iso sekolah, iso kuliah, kan gitu. Itu impian yang normal lah, manusiawi kan. Tapi di sana ada impian yang lebih tidak ada tandingannya, impian surga kan gitu. Nah kalau begitu keadaannya berarti apa? Ya harus ada yang kita korbanin, Pak. Kalau memang itu hukumnya orang genah menurut syariat, orang tepat menurut syariat, ya harus berjuang piye carane iso menjauhinya walaupun itu berat. Karena untuk meraih sebuah impian yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mohon maaf ini kadang-kadang kita mboten angsal nonton TV sing mboten genah, nyanyian sing mboten genah. Ini kan umur-umur kayak kita ini kan harus dijauhi toh. Ya usahano dhewek-dhewek iki ya wis piye carane nyetel murotal, nenangno ati, ucapane ya Allah. Kalau kita nggak biasakan kayak gini terus mau kapan lagi? Sedangkan umur semakin hari nambah, berarti mendekat kepada ajal, kematian segera menjemput kita. Nah, terus berkali kita opo kalau kita tidak persiapkan diri kita dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya. Apalagi untuk meraih surga itu nggak gampang. Saya sebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim. Saya sebutkan dulu, Pak, kesimpulannya. Satu fakro, 1, 2, 3, 4 fakro ini ya, 4 paragraf. Jadi apalagi begini, Pak, di jiwa kita ini, di diri kita ini, Pak, saya katakan ada dua kubu. Sedangkan biar gampangnya karena ono kubu, ada 2 kubu nggih. Kubu pertama niku akal dan agama kita. Akal dan agama kita niku ngongkone sing apik. Ada kubu yang kedua, hawa nafsu dan jiwa kita. Iki kubu sing nomor loro. Hawa nafsu dan jiwa itu ngongkone maksiat, wae males, wae. Padha karo hari ini lho, Pak, malam iki kita diuji oleh Allah. Akal kita, agama kita, ayo ngaji, ngongkon ngaji, Pak, sangune mati cah gitu kan. Itu akal dan hawa nafsu kita. Tapi bagian yang satu ini yaitu hawa nafsu. Wis ora seke ngaji, enak nonton TV wae. Leha-leha neng warung kopi sambil apa? Sambil wifi-an.
nongkrong iku luwih nyaman, luwih enak. Nah, dua kubu ini selalu bertengkar. Selalu bertengkar, Pak. Korbannya kita. Kita ini jadi korban. Ditarik ini dan ditarik ini. Nah, setiap hari itu gitu, bukan setiap hari, Pak, setiap detik. Dua ini selalu berjuang. Selalu berjuang pengen membawa pemiliknya sesuai apa yang dia inginkan. Makanya kita mau ngaji tadi bertengkar kan terus. Apa mana ada kerjaan, ada ini, itu terus bertengkar. Nah, pertanyaannya teman-teman semuanya, hawa nafsu jiwa ini bekengane itu gede iblis. Iki dekengane, Pak. Dan dia punya dendam kusumat sama kita. Jadi ini iblis ini piye carane kita ini dadi koncone dheweke penghuni nerakane Allah Subhanahu wa taala. 24 jam, Pak, iblis gak pernah tidur. Piye carane kita itu digiring sesuai harapan iblis mlebu nerakane Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau keadaan yang kayak gini, terus kita punya apa untuk menyelamatkan diri kita? Akal ya ora tahu diperiksano, agama ya ora tahu digoneng dokter gitu kan. Gak kalah toh. Ya kalah terus, Pak. Kalah terus. Bayangkan ngajine dhewek iki ngajine hadir di majelis ilmu seminggu pisan. Iku iso nyumboni, iso meriksakno akal kita dan agama kita. Iku seminggu pengpisan. Itu pun setengah atau 1 jam, 1 jam setengah. Itu pun kadang-kadang nggak ngaji. Terus logika piye? Padha karo begini, Pak. Iki Tuban pemain bolai gono pelatih nih segedang Gresik, pelatih ini dunia ngelatih Gresik, Pak. Dunia itu diundang untuk ngelatih piye carane iso menang. Tuban orang duwe pelatih ya ora tahu apa ora tahu latihan ini seminggu pisan itu 1 jam pek menang tekondi ngelawan Gresik orang bakal iso menang. Itu logika, Pak. Berarti kalau itu paham, berarti awak dhewe iki pek piye carane iso ngalahkan jenenge nafsu dan iblis sebagai sebagai apa? Sebagai penggedene ora iso. Makane tambah hari tambah mati hati kita orang duwe amalan tok. Wis susah kon ngaji ya susah, kon ngene ya susah, kon tobat ya susah, kuwabe susah. Karena apa? Karena kita wis dimonopoli oleh kubu satunya ini. Nah, terus piye carane saiki? Ayo bangkit kembali para pejuang-pejuang Tuban, piye carane iso menang melawan Gresik iku aja kok tambah hewe-hewe ngono piye. Carane iso menang piye untuk melawan orang Gresik tadi. Maka Anda harus bersungguh-sungguh latihan setiap hari, ya toh, datangkan pelatih-pelatih handal yang bisa mengalahkan pelatih-pelatih mereka. Kan begitu. Dan ingat, kita tidak akan bisa mengalahkan nafsu dan mengalahkan iblis, melainkan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ilmu-ilmunya
dan meminta taufiknya supaya kita bisa menjauhi apa-apa yang menjadi misinya iblis. Makanya wasobru, dan bersabar, anha, dari maksiat, musoro'atun adalah bentuk pergulatan. Jadi melawan maksiat itu gulat Pak, pergulatan. Musoro'atu ba'isil aqli wad dini, pergulatan ba'isil aqli wad dini, pembangkit akal kita dan agama kita. Jadi pembangkit akal kita dan agama kita itu lagi berseteruan, pertengkaran. Libaisil hawa'i wan nafsi, terhadap pembangkit hawa nafsu dan jiwa. Jadi ini pergulatan Pak, pergulatan. Jadi kita kalau mau apa? Mau gak rokokan, nah itu ketengkaran sih. Mau apa? Mau nggak nonton TV senggak gena itu tengkaran sih. Karena memang ada musyawarah, pergulatan itu. Pergulatan. Kira-kira ngaji mau ono tengkar apa ora niku mau? Apa maneh waktune laris ya? Wah dodolan laris iki caca. Wae ngaji laris ya, aduh mau tisene pergulatan iki, tengkaran iki. Nah, tapi ingat wa kullu mutasari'aini arada ayyataghallaba ahaduhuma al-akhar. Masing-masing kubu ini pengennya mengalahkan kepada yang lain. Jadi kubu setan, kubu nafsu pengen mengalahkan kubu yang satunya. Kubu yang satunya pun pengen mengalahkan kubu yang satunya lagi. Jadi podo pengen mengalahkan. Jadi kita ini jadi santapannya Pak. Kita itu kadang-kadang ya kalah, kadang-kadang menang, ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kekuatan kita. Kekuatan kita. Bahkan persis kalau digambarkan podo karo napa niku? Imun dengan virus. Di tubuh kita ini Pak, itu ada imun, ada virus. Imun itu kekebalan tubuh. Virus itu yang menyerang tubuh. Virus membuat kita sakit. Imun mengebalkan dari penyakit. Itulah tengkaran terus dalam tubuh kita itu. Jadi virus corona itu jenengan nggak usah takut. Maksudnya nggak usah gimana? Virus itu dari dulu sudah nempel ke kita. Cuma gono jenenge ngono lho. Cuma gono jenenge lah muncul baru ono jenenge virus Covid, Mbak Covid itu kan ya. Ya itu Mbak itu ya muncul. Lah tinggal imun kita ini gimana gitu loh Pak. Kalau imun kita kuat, Covid-nya kalah. Nah kalau imun kita nggak kuat, Covid-nya menang. Apalagi didompleng sama jin. Jinnya piye? Membikin takut. Nah takut itu melemaskan imun. Imunnya malah nggak kuat, jenengan imunnya kuat karena rasa takut, ketakutan berlebihan, tambah lemes lah. Imunnya kalah, semenang apa? Nah virusnya tadi, gitu loh Pak. Dimana-mana pun kita itu terdapat virus, mangan nggak terjaga, kalau nggak ditutupin, virus wake, mlebu neng dewek. Tapi itu kalah, jenengan nggak sakit tuh, karena imun jenengan kuat. Imun jenengan kuat. Makanya ada olahraga, mangan bergizi, itu semua adalah menguatkan imun kan. Nah sekarang pertanyaannya, terus piye carane mengalahkan apa? Virus. Yes, kabeh paham lah. Sekarang orang ngono, piye carane iso ngalahkan hawa nafsu dan jiwa ini?
Setan ini, iblis ini piye carane kan? Berarti butuh dikuatkan imun kita. Imune piye? Ya ngaji, deket nang Allah. Kan ngono. Kalau ini enggak kuat, ya menang terus iblis dan hawa nafsune. Makanya kita sakit terus. Cuma bedanya kalau yang tadi kalah imune, sakit badannya. Kalau yang menang apa? Setane dan iblis sakit hatinya. Lapo kamu nggak ngaji? Males. Lu males iku berarti harus kena virus kalah sudah itu. Lo kenapa Anda nggak sholat sunnah? Ya kena virus itu mau. Padahal kalau kena virus badane, batuk-batuk, pilek-pilek, mari ngono apa? Panas, mari ngono ya kan virus. Nah kalau sakit di badane, masya Allah, kaum muslimin cepet-cepet datang ke dokter, walaupun dengan hutang Pak, anak loro, utang gak apa-apa, sementing waras. Gimana caranya imunnya itu kuat dan bisa mengalahkan virus yang masuk? Gantian anake males nang masjid, anake males ngaji, iku lak kena virus toh. Pertanyaannya, apakah orang-orang tua cepet-cepet mengobatkan anaknya atau meneng wae? Bahkan dianggap nggak sakit. Lu anaknya lu nggak tidur semalaman, keloyongan, itu no problem. Tapi kata anaknya watuk di malam hari dan nggak tidur, nangis wong tuane sampai ngutang-ngutang harus apa? Dibawakan ke dokter. Lah iki lu wong tua iki lu piye? Harusnya yang butuh dikasihani kan, ya Allah kok ini anak kena penyakit iki carane iso waras iki. Kok malah males ngaji iki piye? Males salat jamaah iki piye? Kok males poso iki piye? Kok malah saiki kok aworan karo wong sing ora genah iki lho piye? Waduh anakku kok wis gak gelem jilbaban iki lho piye? Kan mikir kok anake wis gedhe wis balik ora jilbaban iku yo nyantai wae. Anake lho katokan wedok nah katokan iku lho nyuwante wae. Terus iki piye carane iki kena penyakit iki? Lah Bapak Ibu yang terhormat Allah, terus pripun sekarang? Keadaannya semisal itu. Maka kita harus menguatkan imun kita, kajian kita, ngaji kita, maca Quran, njaluk nang Allah, mendekatkan kepada Allah. Itu solusi untuk menguatkan imun kita, agama kita dan akal kita. Gimana Pak akal nggak kalah Pak, selalu digerogoti sama setan. Melemah, bagaimana agama kita nggak melemah kalau selalu digerogoti sama iblis dan para tentaranya. Nah begitu ya. Wali ahammiyati hadzal mawdu'i, karena pentingnya tema ini, nawaddu penulis ingin anan kula kita menukilkan kalama Ibnul Qayyim, ucapan Ibnul Qayyim fi idatis sabirin. Idati jangan dibaca udah, dibaca idatis sabirin, janji orang-orang yang sabar, di halaman 13. Wa fi ghairihi, dan di kitab-kitab selainnya juga saya nukilkan kaidah-kaidah fi ib'adil ma'asi, piye carane menjauhi maksiat. Jadi apa yang saya tulis ini itu bukan dari saya, akan tetapi menjiplak, menukilkan dari ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di beberapa kitab beliau, yaitu diantaranya kitab Idatus Sabirin, dan itu yang terbanyak dari kitab Idatus Sabirin. Dan juga perlu dipahami, fa innal jannata, maka sesungguhnya
surgane Allah itu tunalu bisa diraih bitaati rabbih dengan mentaati Rabbnya, wajtinabi ma'asi dan bisa diraih dengan menjauhi maksiat-maksiatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, diiling-iling, gampang ngiling-ilingi. Surgane Allah itu iso diperoleh, bisa kita dapatkan hanya dengan dua cara. Cara pertama, mentaati apa sing menjadi perintahe. Sing nomor loro, menjauhi apa sing menjadi larangane. Wis mek iku tok. Dua iku tok wis gak usah ngapalake akeh. Cuma nglakonane berat. Dan juga pek piye carane kita ngerti iki larangan, iki perintahe tanpa belajar. Ya mboten yo ora bakal iso. Makanya ayo belajar. Ngerti larangan dijauhi, ngerti perintah dilakoni. Walaupun mboten apal dalili, tapi ngerti iki larangan. Tak upayakan aku iso jauhi iki larangan kok. Iki perintah, tak upayakan aku iso nglakoni. Karena tidak ada kenikmatan yang kita mau dapatkan, impian yang kita mau impikan kecuali nama surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita telaah kaidah-kaidahnya. Sebelum saya baca kaidahnya, saya mau ngajak berpikir dulu, karena kaidah itu nalar, yang jadi cara bermain itu nalar, Pak. Orang yang maksiat, Pak, jangan eling-eling. Orang yang maksiat kepada Allah atau hamba yang terjerumus di dalam maksiat, apa yang maksiat? Mau maksiat nonton film, nonton wedoan, nonton film-film porno, napa mawon? Niku masalah itu, Pak, masalahnya kurang pengagungane nang Allah. Jadi wong sing maksiat kepada Allah iku kurang pengagungane nang Allah. Tidak akan ketemu antara pengagungan sama kedurhakaan. Itu gak bakal ketemu, Pak. Semakin tinggi pengagungannya, semakin berkurang kedurhakaannya. Pengagungannya itu mau kurang, kedurhakaannya tambah naik. Tak kasih contoh. Jenengan masuk di sebuah pabrik, Pak. Di situ ada supervisornya. Supervisor ini agung banget. Jenengan Pak, itu amat mengagumi supervisor tadi. Jenengan itu masya Allah, apa jenenge mau melihat wajahnya aja nggak berani, Pak, karena dia sangat agung. Pertanyaan nih, kira-kira kalau pemilik perusahaan tadi menetapkan sebuah ketetapan harus masuk jam 7, saya yakin, Pak, jenengan gak bakal wani datang melebihi jam 7. Bukan karena takut, Pak, karena pengagungan jenengan kepadanya. Kalau jenengan berani datang jam 8, berarti sampean itu orang menghormati dan gak mengagungkan pemiliknya. Dan itu pasti, alah sopo, itu sopo, ngono, Pak. Karena ada tidak pengagungan itu mau kurang, makanya delewer. Berani dia. Tidak mentaati berani. Soalnya apa? Ora ono pengagungan.
Pengagungane iku mau ora ono atau kurang, makanya berani. Nah, pertanyaan sekarang, kita ono HP terus ndelok perempuan, Pak, atau pacaran. Saat Anda pacaran, saat Anda ndelok HP, pertanyaannya, kemanakah Allah saat itu? Pengagunganmu itu nek endi kepada Allah? Penghormatan kamu saat itu kemanakah? Pengagungan kamu kemanakah saat itu? Jawaban la ora ono. Kalau ono pengagungan Pak ora bakal wani sampai maksiat kepada ora bakal wani. Soalnya apa pengagungan. Jadi seorang hamba yang tertimpa musibah maksiat, cara solusinya adalah jenengan berpikir sebentar, mikiro, tarik semua keagungannya Allah, kehebatannya Allah, tarik semuanya, letakkan di depan matamu, kebesarannya Allah, keagungannya Allah, keperkasaannya Allah, semua letakkan di depan matamu. Terus coba berpikir, lah yo, aku lo maksiat ini berarti aku podo karo gak ngormatin Allah. Bukankah iki larangannya Allah? Bukankah iki perintahnya Allah? Coba Pak berpikir sebentar. Berpikir sebentar dan tarik semua kebesarannya Allah, tarik semua maha besarnya Allah, kudrotnya Allah, kemampuannya Allah, letakkan semua di otak kamu dan di hati kamu. Penuhi hati kita pengagungan kepada Allah, maka akan berkurang kemaksiatan kau kepadanya. Itu kaidah pertama. Jadi pengagungannya butuh dibesarkan. Karena kurang pengagungan pasti maksiat. Pasti maksiat. Padha karo enggak hormat loh, Pak. Sebagaimana orang tua. Anak kalau enggak hormat karo wong tua, kalau enggak mengagungkan wong tua, apa perintahnya wong tua lah ditolak. Karena dia enggak punya pengagungan. Dan wong tua itu gak punya nilai di depannya anak, gak agung di depannya anak. Makanya mudah untuk dibantah, mudah untuk dilecehkan, karena anak gak punya pengagungan kepada orang tua. Nah ini Pak, ini tip, ini kaidah. Kaidah pertama ini, ayo kita semuanya duduk sebentar lah, malam hari jam 1 jam 2 duduk sebentar merenungi apa keindahan malam, kebesarannya Allah, bintang, semuanya direnungi Pak. Lah yo Allah sing koyo ngene lho, kok iso aku maksiat kepadanya, itu gimana? Allah yang maha agung, maha besar ngene kok Anda itu bermaksiat kepadanya, lu piye gitu kan. Berpikir di situ. Insya Allah yang biasa ndelok film porno, yang biasa pacaran, yang biasa insya Allah Pak luntur demi sedikit demi sedikit. Bismillah azza wajalla. Sempetnya ada ada apa? Ada keinginan. Ada keinginan. Kante wis ora ono keinginan, wis padha wae ora ono keinginan untuk berubah kok. Tapi kita baca ayyasyadal abdu, seorang hamba hendaknya menyaksikan ijlalallahi, keagungannya Allah. Wa man qama biqalbihi masyhada ijlalillahi, wa man qama, barang siapa yang tegak biqalbihi, di hatinya, masyhadu failnya persaksian, ijlalillahi, keagungan Allah,
wa udmatihi, dan keagungannya, lam yutawi'u qalbuhu ayyasiyahu albattata, hatinya tidak akan ada kemampuan lagi, tidak akan berani lagi untuk bermaksiat kepadanya. Hati ini orang wani Pak bermaksiat kepadanya. Kapan? Ketika sudah tegak di hatinya keagungannya Allah, kebesarannya Allah, kemampuannya Allah, keperkasaannya Allah, itu telah tegak di hatinya, memenuhi hatinya, maka hatinya tidak akan berani bermaksiat kepadanya. Jangankan tuh akan buka HP Pak, buka HP sing mau pacaran itu gemetaran Pak, karena gemetaran sudah ini. Kenapa gemetaran? Soalnya apa? Hati ini sudah dipenuhi dengan apa? Pengagungan. Ya Allah, aku kalau maksiat aku jadikan apa Allah ini? Aku khianati Allah ini. Saya mau apain Allah ini? Kan begitu Pak. Nah, sama aja istri Pak, istri. Bisa dicek istri-istri itu Pak. Istri itu taat sama kita itu dua kemungkinan. Kemungkinan karena takut, kemungkinan karena apa? Menghormatin kita dan mengagungkan kita. Tes Pak. Roto-roto suami istriku taat sama kita karena takut sama kita aja. Ya Teguh Imam, soalnya nggak digebuki karo wong lanang. Itu masalahnya. Dan itu salah. Jangan begitu cara mainnya. Nggak akan bisa bahagia kalau dia menjalankan perintahnya suami karena takut. Tapi biasakan istri itu menjalankan perintah-perintah suami karena bentuk pengagungannya, pengagungan kepada Allah. Allah lah yang memerintahkan aku untuk mentaati suami. Larinya ke Allah Pak, bukan ke suami. Itu insya Allah akan bahagia dan gak akan mengecewakan. Contoh, istri kalau masak, bermasak, ditanya sama apa jenis jari suami ini bar masak wis katok-katok, masakan opo iki? Lak loro atine Pak. Iya, karena dia hanya mengharap ke suami. Tapi kalau dia memasak itu karena pengagungan dia kepada Allah, Allah lah yang memerintahkan aku untuk mentaati suami, Allah lah yang memerintahkan aku berkhidmat kepada suami. Atine lah roh tenang. Gak urusan kamu tolak gak tolak, karena Allah sudah memerintah aku dan aku sudah diganjar oleh Allah. Walaupun gak kamu ganjar orang-orang masalah, kan dilanjakan Allah Pak. Jadi penuh dengan pengagungan dengan Allah. Salah teori istri wedi karo suami lah itu teori salah itu. Gak akan bisa lama Pak, gak akan bisa lama. Tapi teorinya, besarkan hati kamu hanya kepada Allah. Agungkan Allah, agungkan Allah. Kemampuannya Allah itu letakkan di hati kamu. Besarkan hati kamu dengan pengagungan kamu kepada Allah. Iku nyaman uripmu. Mau suami muring-muring dengan awakmu atau apa ora urusan. Karena Allah Pak semuanya itu. Ya kan urusan suami ini kan gitu. Tapi dia kan nyaman aja. Aku yang penting jalankan perintah sebagaimana Allah perintahkan kepadaku. Aku yang kulit adalah Allah bukan kamu, kan ngono. Mau kamu mau ini ibu awakmu lah. Itu Pak. Gitu cara mainnya. Pengagungan gitu loh. Makanya santri terus nahdir gurune itu ya karena nggak ada Nah saiki Pak Kiai ijo-ijo lho Pak. Mana ada santri yang berani Pak? Pengagungan. Karena pengagungan ini kiai ku mau gak wani lapo-lapo. Jangankan lihat ae ora wani Pak. Karena pengagungan. Itu dipraktekkan oleh mereka. Tapi pengagungan ini terlalu Pak. Tapi kan kita ambil sisi pengagungan gitu loh. Sehingga dia nggak berani
nggak berani apa-apa. Karena kiai itu karisma luar biasa. Pengagungan kiai itu sudah melekat di dalam tubuh mereka yang sudah terbiasa terbina kayak ngono gitu loh. Beda karo salafi iki sok gaya gitu kan. Ora hormat karo kiai kok. Kiai ku ora hujah. Alasan ngono tok ora hujah. Agitmu kiai ku ora ono dalile untuk dihormati ngono. Iki kesalahan salafi yang ngaji ini nggak tahu tutup gitu loh Pak. Nggak tahu tutup ngaji ini. Sehingga komen ae. Ora ono pengagungane memang. Karena sok gaya. Kayak sok ilmu niku nyalano kiai ini. Ilmu niku sok gaya melanggalkan kiai ini. Padahal ilmunya sak piro gitu kan, sak piro. Nah, itu kan enggak ada pengagungan nih mau. Saya punya beberapa tulisan karya buku. Bagaimana pengagungan salaf kepada gurunya. Rabi'atul Ra'i, Rabi'ah Pak. Itu dia lagi mangan Pak. Disawang sama Imam Syafi'i itu gak wani nurusno. Gak berani nurut kita ono kiai ini ndlonger ini entek. Dia gak berani, kenapa? Pengagungan kepada kiainya. Ada lagi muridnya Imam Syafi'i itu, dia buka buku di depan nih Imam Syafi'i, nggak berani buka gini no suarane rara berani Pak. Pelan, nggak berani bersuara di depan Imam Syafi'i. Kalau kita mau buka bukunya ulama Pak, banyak banget pengagungan murid-murid itu kepada kiai. Makanya mereka selalu hormat dan taat apa yang menjadi nasihat-nasihatnya. Tetap itu diikat selama tidak menyelisih Allah dan Rasulnya kan. Itu pengagungan Pak. Makanya kalau jenengan paham pengagungan, insya Allah pengagungan sama kiai kok ngono mana kepada Allah Subhanahu wa taala orang bakal berani maksiat kepada Allah walaupun nggak ada orang. Karena Allah yang lihat. Jadi kalau mau buka HP, mau pacaran, mau gak ngena itu orang perlu karena Allah tahu kan pengagungan Anda itu yang mencegah ini semuanya. Gak berani. Orang wani Pak. Nabi wong wis Allah di hatinya kok. Gitu loh. Wis deal ya. Berarti Pak masalahnya sekarang kita ini kenapa kita kok berani maksiat kepada Allah? Ya iku mau pengagungan orang ono nang Allah iku. Yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi wa qara." Malakum, kenapa kalian tidak mengharap kepada Allah dengan penuh pengagungan, sedangkan Allah telah menciptakan kalian dengan atwara, bertahap. Ini dalil Allah menyindir. Kenapa mereka nggak mengharap kepada Allah? Karena nggak ada pengagungan. Coba kalau ada pengagungan, pasti mengharapnya kepada Allah. Allah ngasih jalan. Gimana caranya kita bisa mengagungkan Allah? Lihat perbuatan-perbuatannya Allah yang maha besar. Allah menciptakan langit kayak gitu, menciptakan laut kayak gitu. Lihat alam ini loh, akan tumbuh pengagungan kita kepada Allah. Allah ngajarin kita waqad khalaqakum atwara. Lu tuh piye sih? Kok nggak ada dalam hati kamu itu pengagungan? Sedangkan Allah udah menciptakan kalian dengan berfase-fase kayak gini loh. Kemana kamu itu? Ini kan sindiran ini. Berarti kita itu ora tahu delok kebesarannya Allah. Makanya mengharap selain Allah, ibadah kepada selain Allah, maksiat kepada Allah. Soalnya orang tahu delok ayat-ayat kauniyah Allah yang menjadikan kita itu agung dan salut dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa fi anfusikum afala tubsirun. Delok awakmu dhewe iki lho. Itu kan seharusnya delok awake dhewe iki apa? Muncul pengagungan kepada Sang Pencipta. Orang tau ndelok dhewe paling ndelok HP wae kok.
Piye ndelok HP tok. Harusnya mikir lo HP kok iso digawe telepon ya. Itu sebuah hal yang menjadikan kita ijo ya maha besar Allah ya. Nah, Allah berfirman, "Ma qadarullaha haqqa qadrihi." Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan bumi 7 lapis di genggaman Allah besok pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit 7 digulung dengan tangannya kanannya Allah. Allah ngasih tahu kenapa sih mereka nggak mau mengagungkan Allah sih? Lihat langit, lihat bumi. Langit itu loh tak gulung dengan tangan kananku. Bumi tak genggam dengan tanganku. Di genggamannya Allah Pak itu bumi. Bumi 7 di genggamnya Allah toh. Itu menunjukkan kita tidak pernah melihat keagungannya Allah dan kebesarannya Allah. Makanya kita menyekutukan Allah. Makanya kita bermaksiat kepada Allah. Makanya kita lebih mendahulukan setan, hawa nafsu daripada akal dan agama kita. Soalnya apa? Ya mau kita kurang pengagungannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di depan kita ada wanita cantik, kira-kira Mas Rene Mas ditolak, kok iso? Gusti Imam tolak saiki wae ya. Soale luwih besar Allah daripada dia gitu ya. Lebih besar Allah daripada dia. Lebih besar Allah daripada dia. Hah? Ngono ya, beda mana ya. Mas, becak Mas ngono ya ora apa-apa ya. Wa idza syahidal 'abdu wa idza syahidal mar'u. Apabila seseorang menyaksikan an ijlalillahi berupa keagungan Allah wa udmatihi dan keagungannya, fayang qati'u insyaallah akan berhenti terputus an irtikabi dari melakukan maksiatillahi, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tetap sesuai dengan poin tadi, tip pertama paling tidak ngurangi lah Pak. Ini kan butuh bertahap toh. Tambah kuat pengagungannya kepada Allah, maka semakin iso meminimalkanlah bermaksiat kepadanya, dan semakin tinggi pengagungan kita kepada Allah, maka semakin kecil maksiat kita kepada kita. Nggak berani Pak, nggak berani maksiat kepada Allah, nggak berani. Jadi yo tunduk tenan, tunduk. Gimana wong sudah full dengan pengagungan Pak, sudah full dengan pengagungan. Ya wis nggih, wis ora wani bantah, nggih ya Allah, nggih. Wis ngono namanya pengagungan kuat. Jadi pengagungan, ayo kita besarkan pengagungan kita, penghormatan kita. Allah kita hormati Pak. Kalau kita bermaksiat kepadanya itu padha karo nggak ngurmatin Allah. Padha karo wong tua merintah ke kita harus kita bantah. Kalau kita mau, itu padha karo dhewe gak ngurmatin wong tua, nggak mengagungkan wong tua. Kurang pengagungan, kurang penghormatan, jatuhlah kita pada kemaksiatan kepadanya. Taib sampai di sini dulu insyaallah. Kaidahnya butuh direnungkan Pak nggih, nanti malam renung bareng ngaji direnungkan, ya Allah iki piye gitu. Ya. Kalau kita kan jual beli, kalau ada kayak wanita dia tidak berjilbab, kita kayak menjelaskan sesuatu produk itu kita harus menunjuk apa gimana Ustaz? Menunduk nggak laku, sama nunduk nggak laku jadinya nanti. Ya kayak
Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' membolehkan orang transaksi itu melihat wajahnya. Iya, tapi sudah dinikmati. Karena lihajah, karena kebutuhan mendesak. Sebab kalau kita jualan terus nerangkan begini ya orang iso jelas nerangkannya.